Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Servant Leadership terhadap Komitmen Organisasional yang beranggotakan Siti Mutmainah NIM 013, Salsabila Safil Arofah NIM 014, Nur Hidayati Nufus NIM 021, dan Karisa Farah Syifi NIM 022. Untuk meningkat waktu, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Menurut Spears, servant leadership merupakan model kepemimpinan di mana seorang pemimpin lebih mengutamakan pelayanan, mulai dari perasaan yang dialami oleh seseorang yang mau melayani serta untuk mendahulukan pelayanan secara sadar dan membawa aspirasi serta dorongan dalam memimpin orang lain. Servant leadership dapat menjadi alternatif kepemimpinan dalam masa perubahan organisasi. Selain servant leadership, komitmen anggota juga diperlukan dalam suatu organisasi. Komitmen organisasional diartikan sebagai suatu keadaan untuk mengukur sejauh mana seseorang berpihak terhadap suatu organisasi dengan tujuan-tujuannya serta menjaga keutuhan anggotanya. Oleh karena itu, servant leadership juga terdapat hubungan terhadap komitmen organisasional. Salah satu nilai utama dari servant leadership ini adalah kesetaraan dan keadilan yang mendorong serta mendukung perlakuan adil terhadap setiap orang. Nilai tersebut bisa mempengaruhi persepsi bawaan untuk meningkatkan loyalitas dan komitmen organisasional mereka. Lalu yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang di atas. Maka masalah dalam penelitian eksperimen ini yaitu apakah terdapat hubungan servant leadership terhadap komitmen organisasional. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan servant leadership terhadap komitmen organisasional. Lalu yang keempat yaitu manfaat penelitian, yang dimana diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat agar dapat menambah wawasan tentang hubungan servant leadership terhadap komitmen organisasional. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bentuk sumber serta bahan masukan bagi penulis lain supaya dapat ikut menggali penelitian ini tentang hubungan servant leadership terhadap komitmen organisasional. Lalu yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan untuk para pembaca tentang hubungan servant leadership terhadap komitmen organisasional. Tinjauan pustaka. Menurut Spears, servant leadership merupakan model kepemimpinan di mana seorang pemimpin lebih mengutamakan pelayanan, mulai dari perasaan yang dialami oleh seseorang yang mau melayani, serta untuk mendahulukan pelayanan secara sadar dan membawa aspirasi serta dorongan dalam memimpin orang lain. Dennis dalam Ferry Widodo memaparkan mengenai konstruksi servant leadership, yaitu yang pertama kasih sayang atau love, yang kedua pemberdayaan atau empowerment, yang ketiga ada visi atau vision, yang keempat kerendahan hati atau humility, dan yang kelima kepercayaan atau trust. Kemudian servant leadership memiliki ciri khas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mendengarkan, listening receptively to what others have to say. Kedua ada menerima orang lain dan empati, acceptance of others and having empathy for them. Yang ketiga kemampuan meramalkan, foresight and intuition. Yang keempat, membangun kekuatan persuasif, having highly developed power of persuasion. Dan yang kelima, konseptualisasi, an ability to conceptualize and to communicate concepts. Kemudian komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan reaksi afektif terhadap organisasi, merefleksikan loyalitas anggota
terhadap organisasi, dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Menurut Robbins dan Judge, komitmen organisasi memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama komitmen afektif atau affective commitment, yang kedua komitmen berkelanjutan, continuous commitment, dan yang ketiga ada komitmen normatif atau normative commitment. Dan dengan menggunakan 3 dimensi tersebut, anggota juga bisa jadi memiliki komitmen afektif pada kelompok kerjanya, bukan organisasinya, tetapi memiliki komitmen normatif pada organisasinya. Komitmen anggota dalam organisasi tidak terjadi begitu saja, melainkan proses yang cukup panjang bertahap. Miner mengemukakan 4 faktor mempengaruhi komitmen anggota, yaitu faktor personal, misalnya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan pengalaman kerja. Yang kedua, karakter pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, konflik peran, tantangan dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, karakteristik struktur, misalnya bentuk organisasi dan besar kecilnya, kehadiran serikat pekerja, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki kekuasaan pada suatu organisasi atau kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan berusaha memberikan pengaruh kepada anggota tercapainya visi yang diinginkan. Nah, dalam memimpin sebuah kelompok, terdapat beberapa model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin. Salah satunya yaitu model kepemimpinan servant leadership. Model kepemimpinan servant leadership atau model kepemimpinan pelayanan lebih menekankan pada aspek pelayanan atau pemenuhan kebutuhan orang lain sehingga menghasilkan aspirasi dan dorongan. Seorang pemimpin berdasarkan model ini akan mampu mendengarkan serta menerima pendapat dari orang lain, meyakinkan orang lain, mampu melihat peluang serta meminimalisir masalah yang akan terjadi. Nah, model kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin biasanya juga akan memiliki hubungan terhadap komitmen organisasional pada anggota atau karyawan, sehingga perlu sangat diperhatikan model kepemimpinan yang dimiliki atau digunakan oleh pemimpin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kepemimpinan servant leadership terhadap komitmen organisasi pada sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada hipotesis. Nah, berdasarkan pada identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah kami jelaskan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan hipotesis seperti berikut. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara model kepemimpinan servant leadership dengan komitmen organisasional. Nah, hipotesis yang kedua, tidak terdapat hubungan antara model kepemimpinan servant leadership dengan komitmen organisasional. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode pada penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan survei yang berupa pengisian kuesioner atau angket online melalui Google Form yang akan disebarkan pada responden. Kuesioner atau angket tersebut berisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut itu berisi seputar persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu dari seluruh anggota pengurus UKM FPK masa atau majelis bahasa yang berjumlah 25 orang. Dengan sampelnya akan diambil 10 orang dengan teknik simple random sampling, yaitu dengan undian, yang mana pada teknik tersebut itu artinya seluruh anggota pengurus UKMF masa dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Skala ini mengukur seberapa pengaruh servant leadership terhadap komitmen organisasional pada UKMF masa.
Kemudian ada hasil penelitian. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penjelasannya sebagai berikut. Dari hasil data kuesioner online, analisis hubungan antara servant leadership dengan komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif, didapatkan jumlah 10 responden dan diperoleh bahwa responden yang merasa gaya kepemimpinan di organisasi sudah ideal terdapat 90%, yaitu 9 orang. Responden yang merasa gaya kepemimpinannya tidak ideal hanya 10%, yaitu 1 orang. Responden yang memiliki komitmen afektif baik terdapat 70%, 7 orang. Responden yang memiliki komitmen afektif sebaliknya atau buruk terdapat 30%, 3 orang. Responden yang memiliki komitmen berkelanjutan baik terdapat 70%, 7 orang. Sedangkan responden yang memiliki komitmen berkelanjutan buruk terdapat 3%, 3 orang. Oh, maaf, ada kesalahan. Kemudian responden yang memiliki komitmen normatif yang baik terdapat 60%, yaitu 6 orang, dan responden yang memiliki komitmen normatif buruk terdapat 40%, yaitu 4 orang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini ada servant leadership. Jadi servant leadership itu salah satu dari beberapa gaya kepemimpinan yang menunjukkan sikap rendah hati dan tidak memiliki rasa pamrih atas kesadaran bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada bawahan atau rekan kerja yang terdapat dalam satu lingkup organisasi. Itu menurut Spears pada tahun 2010. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan servant leadership tentunya tidak akan mengekang karyawannya untuk bekerja lebih melebihi kapasitas yang telah disepakati dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan 10 responden, diperoleh hasil bahwa 9 dari 10 responden menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan pelayanan yang ideal dari pemimpinnya. Adapun aspek yang terdapat dalam kriteria tersebut yaitu rasa kasih sayang, pemberdayaan, visi, kerendahan hati, serta kepercayaan diri. Nah, yang pembahasan yang kedua yaitu ada komitmen organisasi. Komitmen dalam organisasi disebabkan karena beberapa hal, yang salah satunya yaitu karakteristik pemimpin yang memimpin suatu organisasi. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan servant leadership tentunya memberikan pengaruh kepada bawahannya berorganisasi. Nah, pemimpin yang otoriter dan tidak memperhatikan bawahannya akan memiliki kecenderungan kepada bawahannya untuk berkomitmen dalam organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa 7 dari 10 responden memilih untuk berkomitmen secara berkelanjutan dari organisasi karena karakteristik pemimpinnya yang memberikan kenyamanan kepada bawahannya. Nah, yang pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan servant leadership terhadap kepemimpinan. Seorang pemimpin dalam organisasi tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan cenderung untuk memperhatikan kenyamanan dan fasilitas yang didapatkan oleh karyawannya, sehingga pemimpin tersebut dapat menjadi panutan dan dihormati oleh karyawannya. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan hasil penelitian yang kami lakukan bahwa seluruh responden dengan jumlah 10 orang menyetujui bahwa mereka terinspirasi dengan pemimpin yang memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam suatu organisasi. Nah, yang pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan servant leadership terhadap pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berguna bagi seluruh anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, gaya kepemimpinan servant leadership memperhatikan pendapat serta memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan ide atau gagasan mereka di dalam suatu. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang kami lakukan yang menunjukkan bahwa 90 responden memilih bahwa dirinya mampu memberikan gagasan serta ide-ide dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya,
bahwa terdapat pengaruh dari servant leadership terhadap komitmen organisasional, yang mana didapatkan hasil bahwa terdapat 90% responden yang merasa gaya kepemimpinan di organisasinya sudah ideal, yang mana 9 dari 10 responden tersebut menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan pelayanan yang ideal dari pemimpinnya berdasarkan segi love atau kasih sayang, pemberdayaan, visi, kerendahan hati, serta kepercayaan diri. Pemimpin berhasil dalam memberikan tanggung jawab pelayanannya. Kemudian terdapat 70% responden yang memiliki komitmen aktif yang baik, di mana 7 dari 10 responden tersebut memilih untuk berkomitmen secara berkelanjutan dalam organisasi karena karakteristik pemimpinnya yang memberikan kenyamanan kepada bawahannya. Hal ini berarti pemimpin berhasil untuk memberikan pengaruh komitmen pada bawahannya. Kemudian dalam hubungan dari model servant leadership, terdapat 100% atau semua responden itu menyetujui bahwa mereka terinspirasi dengan pemimpin yang memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam suatu organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin berhasil untuk menginspirasi bawahannya dari gaya kepemimpinan yang dilakukannya. Dan untuk hubungan dari servant leadership terhadap pengambilan keputusan, didapatkan angka 90% yang menyatakan bahwa dirinya mampu memberikan gagasan serta ide-ide dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang artinya, seorang pemimpin dalam organisasi tersebut memperlihatkan memperhatikan hak suaranya dari para bawahannya. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, hipotesis yang benar dari kelompok kami yaitu H1 atau terdapat hubungan yang signifikan antara model kepemimpinan servant leadership dengan komitmen organisasional. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian yang kami teliti. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam mempresentasikan hasil penelitian kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.